Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Para ayah, para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya sangat bersyukur kita dilahirkan oleh orang tua kita yang beragama Islam, sehingga otomatis kita akan menjalani hari-hari kita menjadi seorang muslim. Namun demikian, tidak semua orang yang terlahir dalam Islam itu akhirnya menjalankan Islam dengan sebaik-baiknya. Ya. Kita sebagai orang tua sekarang ini, bagaimana agar anak-anak kita itu bisa mencintai dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang mungkin sangat mengherankan ya. Barangkali ayah bunda ada yang belum tahu gitu ya. Kemarin saya pernah baca satu survei bahwa umat Islam di Indonesia yang sholat itu sekitar 38%. Artinya 60-an% itu seakan-akan apakah berarti tidak melaksanakan sholat gitu. Padahal ini mayoritas penduduk Islam terbesar. Itu sampai demikian. Ini ada yang keliru berarti. Ini ayah, bunda ini harus punya waktu beneran, nggak hanya diserahkan kepada lembaga pendidikan gitu. Benar-benar punya waktu ngobrolin gitu ya. Kenapa kita harus pede gitu ya? Harusnya pede loh, sudah masuk Islam, sudah beragama Islam itu pede gitu. Kenapa? Karena Islam lah satu-satunya agama yang di sisi Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Islam. Selain itu enggak. Mau seperti apa fasilitas yang Allah berikan untuk orang-orang non-muslim, itu ya nanti nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan balasan Allah SWT di surga bagi orang-orang Islam. Yang lain-lain itu nggak diterima gitu, dengan segala prestasi, kekayaan, jabatan itu. Kalau nggak Islam ya rugi gitu. Ya harus ditekankan betul ke anak-anak, ke keluarga kita gitu. Wa may yabtaghi khairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirah minal khasirin. Barang siapa yang beragama selain Islam, mencari agama selain Islam, falan yuqbala ya, falai yuqbala, jadi tidak akan pernah diterima agama itu, amal-amal itu, dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Kalau ruginya 1 juta, 2 juta, 1 miliar, 2 miliar, 1 triliun, 2 triliun, ini ruginya masuk neraka ya. Ruginya masuk neraka. Ini yang diterima. Sebaik apapun amal orang non muslim itu enggak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena keadilan Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka mungkin berbuat baik, nolongin orang-orang ya secara manusiawi gitu, secara moral gitu ya, ada orang yang membutuhkan ditolong, ya Allah balasnya dengan dunia gitu. Kadang-kadang kenapa sih itu orang yang non muslim enggak sholat dan sebagainya kok kaya dan sebagainya, kenapa kita enggak? Sampaikan ke anak-anak, mungkin ada pertanyaan seperti itu enggak diterima, dan Allah maha adil sehingga di akhirat enggak dapat apa-apa, di dunia dikasih. Tapi kalau kita punya simpanan gitu, kita punya tabungan ya, untuk mempertahankan itu tuh ya, mempertahankan Islam, karena jaminan surga itu
sampai syahidah pertama ya dalam Islam adalah Sumayyah ya. Sumayyah sampai terbunuh itu istilahnya untuk mempertahankan Islam. Yasir suaminya begitu juga kan. Kemudian ada kisah-kisah tentang Bilal yang ahad, kemudian dicambuk, ditindih batu besar dan sebagainya. Karena ini yang dijanjikan akan menolong pemeluknya, yaitu Islam saja. Bedanya Islam dengan agama Muslim, bedanya Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Kalau nabi-nabi sebelumnya ya untuk kaumnya saja, Bani Israel saja sudah. Tapi kalau Nabi Muhammad berarti seluruh, setelah Nabi Muhammad diutus maka seluruhnya harus Islam, seluruhnya. Walladzi nafsi Muhammad biyadihi la yasma' bi ahadin min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun summa yamut walam yu'min billadzi ursil bihi illa kana min ashabin nar. Demi jiwaku yang ada di tangannya, ini Rasulullah bersumpah, tidaklah mendengar seorang pun dari umat ini baik Yahudi maupun Nasrani mendengar tentang aku ya, tentang diutusnya Nabi Muhammad SAW, kemudian mati dan belum beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia termasuk penghuni neraka. Inilah kerugiannya. Jadi hal-hal seperti ini harus diobrolin dengan anak-anak kita, sehingga ketika mungkin nanti ketemu setelah gede, kemudian kok ada yang jatuh cinta tapi dia non muslim, enggak gitu. Walaupun dia mungkin kelihatannya baik eman, enggak. Jadi harus kokoh di sini, akidahnya harus kencang gitu ya. Ya memang ini semua hidayah ya, semua hidayah gitu. Kemarin ada postingan juga, itu teman saya, dulu saya mondok sama dia 6 tahun ya, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kemudian setelah itu dia murtad gitu. Ada kejadian itu, anak pesantren juga demikian. Makanya ini kan benar-benar dijagain betul, dijaga betul. Nah ini memang dari sisi parah ya, murtad, non muslim itu. Tapi ada hal-hal yang hari ini juga fenomenanya, anak nggak sholat, anak yang pokoknya melakukan kemaksiatan, ini berarti kan nggak cinta Islam, Dan Islam ini dengan segala intimidasi, dengan segala penghinaan bahasanya gitu ya, dihina-hina dan sebagainya. Ya kalau Ustaz Syafiq menyampaikan, kalau ini bukan agama dari Allah, hancur, udah habis, karena sudah diserang sana sini gitu loh ya. Caranya pokoknya ya Allah menjanji, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Dialah Allah yang telah mengutus utusannya dengan petunjuk dan agamanya hak, liyudhhirahu 'alad dini kullih, untuk dimenangkan atas segala agama yang lain. Jadi ini akan terwujud, akan terbukti lagi bahwa Islam nanti akan memimpin ya, sebagaimana kemarin kita pernah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ada 5 fase sebelum kiamat, ada fase nabi, ada fase khalifah, ada fase kerajaan yang masih adil, ada fase keempat ini ya, fase raja yang istilahnya pemimpin yang mungkin banyak kedoliman. Nanti fase kelima, pemimpin yang adil lagi di zaman Imam Mahdi dan sebagainya. Dan ini akan nyata ya, ini kabar gembira. Tapi kita nggak diem saja ya, artinya
bunda di sini ngaji hari ini, ayah yang di mana ngaji kemana gitu ya. Terus bagaimana membentuk masing-masing keluarga ini harmoni, bagaimana para ayah dan bunda itu perhatian betul sama anak-anaknya, sehingga nanti anak-anak kita, mungkin nanti cucu kita, mungkin cicit kita yang akan membuat peradaban, yang akan ada satu kebangkitan, ada satu keadilan, ada satu kehidupan yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mulai dari mana? Tahap menanamkan cinta kepada anak ini nyaris mirip dengan beberapa yang kemarin sebelumnya, tapi memang ini tetap saya berikan. Nanti saya penekanan di usia yang beberapa kali ditanyakan oleh para bunda, kalau anak-anak udah balik bagaimana kok masih begini-begini gitu, nanti kita akan rincikan di situ ya. Tapi untuk anak-anak yang masih balita itu nyaris mirip-mirip dengan pertemuan sebelumnya, mencintai Allah, mencintai Rasul gitu ya. Maka pas kemarin saya ini mencintai Rasul sebenarnya belum selesai, tapi ini saya lanjutkan aja karena ini juga nanti agak ada kemiripan gitu ya. Jadi sesungguhnya yang paling pertama kali dilakukan oleh seorang laki-laki untuk memiliki anak ya yang mencintai Islam, maka dia harus memilihkan seorang ibu yang taat kepada Allah. Untuk ibu, dia pun harus memilihkan seorang ayah untuk anak-anaknya yang akan membantu dalam ketaatan semuanya. Kalau sudah keliru di awal ini agak repot ya. Agak repot. Kalau Allah ngasih hidayah ya tidak ada yang tidak mungkin itu. Ketika istrinya cepat hijrah, suaminya enggak, repot. Kalau suaminya yang cepat hijrah itu lebih mudah karena pemimpin sebenarnya. Tapi ini semua memang ujian ya. Ya kalau ini menjadi idealnya kan berarti suami istri ini paham agama. Karena sebagaimana beberapa pertemuan lalu ya, perempuan dinikahi karena 4 hal yang disampaikan di situ. Jika milik agama maka beruntung. Kalau laki-laki, jika engkau ridhoi agama dan akhlak, nah, kalau laki-laki ditambah akhlak, ya di situ. Walaupun akhlak itu masuk dalam agama, tapi ditekankan lagi akhlak. Artinya ketika ini dimiliki, insya Allah untuk mendidik anak yang mencintai Islam akan dimudahkan. Kalau belum punya gimana? Berdoa pada Allah. Berdoa. Kalau salah satunya udah hijrah, berdoa supaya dua-duanya bisa bareng-bareng untuk belajar agama ya. Terus berdoa sungguh-sungguh berdoa ya, berdoa sungguh-sungguh. Nah di fase ini tak cepat-cepatin ya karena agak mirip ya. Fase di dalam kandungan ya, ini koneksi antara ibu dan anak yang dikandung itu berarti ya apa sih kegiatan-kegiatan Islam itu antara lain baca Quran, zikir dan sebagainya itu ya, orang ibunya taat sehingga dia beribadah, sholat malam dan sebagainya, ini akan connect insya Allah. Kalau itu karena orang tuanya sudah mencintai Islam, mencintai ajaran-ajaran Islam dengan melakukan amal-amal seperti itu, ya ini akan dibawa oleh anak nanti walaupun dia tidak mengerti, tapi karena itu akan nyambung ya dengan orang tuanya. Usia 0, 2 tahun, 3, 6 tahun kayak gitu ya, disamakan ya dengan teladan, dengan dibacakan kisah-kisah, dibeliin buku-buku anak-anak kayak gitu tuh yang membuat anak semakin jatuh cinta kepada Islam gitu, dengan keadilannya gitu ya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh. Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat adil, berbuat ihsan, berbuat yang lebih baik lagi, memberi kepada kaum kerabat, iya, mencegah perbuatan keji dan mungkar dan permusuhan. Itu Islam seperti itu gitu. Islam nggak mengajarkan yang ngebom, jangankan ngebom, ngerokok saja enggak gitu istilahnya gitu ya. Jadi akhirnya
Mungkin fitnah itu ditujukan untuk orang-orang yang tampilannya seperti ini. Enggak, demo aja enggak, misalnya gitu kan. Gimana mau seperti itu melawan kekerasan? Ya, ngerokok saja enggak, malah masuk ngebom misalnya gitu. Ini kita harus sampaikan. Ini kita lembut gitu ya. Dakwahnya dengan kelembutan dan sebagainya. Tidak membuat malah menjadi mudorot dan sebagainya gitu ya. Menghalangi jalan misalnya di jalan ada ranting harus disingkirkan ada bentuk iman, maka juga tidak boleh sembarangan buang tikus di jalan, tidak boleh sembarangan melakukan hajatan sambil nutup jalan, tidak boleh juga sembarangan ya termasuk kajian nutup jalan kayak itu juga aslinya harus dievaluasi gitu, apalagi malah demo macam-macam. Disampaikan Islam baik, lembut ya. Ya, sehingga anak gitu ya, kamu berbuat baik sama teman-temanmu gitu ya. Ya. Tidak boleh mendolimi misalnya gitu. Itu harus terus dinasihatkan. Nah, ini nanti ketemu sama teman-teman itu sampai 6 tahun dan sebagainya gitu kan. Jadi dengan kisah-kisah orang ya ini punya waktu tentunya kan, cerita-cerita gitu ya. Dibacakan kisah, terus salah satu yang kami lakukan juga, jadi ketika anak saya ikut ya saya bopong, saya gendong ke masjid ya. Jadi anak itu punya kesan indah betul Bapak sholat itu menyenangkan karena ada satu pengalaman perasaan indah karena ya dibopong, ya digendong, ya kejar-kejaran gitu ya dan sebagainya. Nah ini saya sekarang mau menekankan di fase 7 sampai 10 kemudian 10 ke atas. Ya, ini fase-fase agak sedikit ada bedanya gitu dengan mencintai Allah, mencintai Rasul itu penekanannya sih. Perintahkan anak sholat ketika usia 7 tahun, dan ini sudah benar-benar nih ya, sudah benar-benar hari ini barangkali sebagian orang tua ini entah karena memang apa ya, sekarang itu sudah dunianya hedon, kapitalis gitu ya. Pokoknya bagaimana agar desain anak sekolah itu nanti bukan jadi soleh tapi kerja, dan orang tua pun akhirnya fokusnya juga kerja, sampai anak ketika umur 7 tahun tidak dimulai untuk ayo nak sholat gitu. Kalau yang ngaji tapi tanpa belajar yang agak dalam, maka anak 4 tahun atau 5 tahun pun sudah disuruh sholat, bahkan sholat tahajud, dibopong masih ngantuk, suruh wudhu. Nah ini pun jadi yang satu bikin trauma beragama ya, terlalu berlebihan. Kalau yang umur 7 belum dinasihatin, belum diajak sholat, ini juga kelalaian. Ini juga kelalaian. Setidaknya umur ini pun sudah diajarkan tentang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sedikitlah secara singkatnya gitu. Ya, bahwasanya tidak ada ilah yang disembah, yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mungkin singkat aja bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Di sini ada sholat sudah diajarkan, membawa anak kecil ke masjid boleh jika anak itu masih memungkinkan untuk dikondisikan. Tapi kalau rame sampai itu nggak kondusif, maka diajarkan sholatnya di rumah dulu. Bagaimana agar anak-anak saya begitu jelas? Karena melihat bapak ibunya sholat. Semua itu dari keteladanan. Melihat bapak ibunya harmoni sholat gitu, ya. Yang anak perempuannya sholatnya sama uminya yang jadi imam. Kalau anak laki-laki ikut abinya ke musola, ke masjid. Ya anak udah terbiasa, memang terbiasa melihat
kebaikan-kebaikan. Untuk sisi zakat bagaimana? Ya mungkin pada saat ngantar zakat fitrah gitu ya, langsung diselesaikan fakir miskin. Kalau saya memang mengajak anak saya ketika saya bayar zakat fitrah itu kadang nggak ke masjid, saya memang langsung ke fakir miskinnya gitu ya, saya antarkan. Kalau mau awal-awal, kalau mungkin itu zakat fitrah kayak gitu tuh setahun sekali pas sedekah anak diajak. Jadi itu nanti tumbuh anak-anak yang nggak pelit gitu, anak-anak yang ya sampai dikeluarkan ya, lihat itu kasihan seperti itu diajakin. Terus disampaikanlah usia-usia 7-10 ini sudah bisa dikisahkan ya, kisah-kisah tentang sedekah itu menarik ya, tidak masuk akal seakan-akan gitu ya. Ada seorang laki-laki berada di sebuah padang terpencil gitu ya, Rasulullah bersabda, ini ada satu hadis ya, tiba-tiba mendengar suara yang bersumber dari awan, airilah ladang si fulan. Maka awan tadi menuju ke sebidang tanah yang penuh dengan bebatuan hitam, lalu menumpahkan airnya dengan begitu derasnya sehingga saluran air yang ada di situ menjadi penuh. Selanjutnya laki-laki tersebut mengikuti jalannya awan itu. Tiba-tiba dia melihat seorang laki-laki yang sedang bekerja di ladangnya berusaha untuk membuat saluran air dengan cangkulnya. Kemudian laki-laki yang mendengar suara dari awan bertanya padanya, wahai hamba Allah, siapa namamu? Dia menjawab, fulan, sama dengan nama yang dia dengar dari awan. Si fulan balik bertanya, wahai hamba Allah, kenapa Anda bertanya nama saya? Laki-laki menjawab, sesungguhnya saya mendengar suara dari awan yang menumpahkan airnya ke sini ladangmu. Airilah ladang si fulan, yaitu namamu. Apa yang telah engkau lakukan sehingga seperti itu? Dia menjawab, jika Anda menanyakan hal itu, sesungguhnya saya melihat hasil panen saya ini, lalu saya sedekahkan sepertiganya. Saya makan dengan keluarga saya sepertiganya, dan untuk biaya menanami ladang ini sendiri sepertiganya. Dalam riwayat lain disebutkan, dan sepertiganya saya berikan kepada fakir miskin. Hadis riwayat Muslim. Ternyata dampak dari sedekah itu sampai yang lain, ladang yang lain atau sawah yang lain, kebun yang lain tidak mendapatkan siraman hujan, yang ini dapat. Karena kan hujan itu Allah yang ngatur gitu. Karena dia ini tidak untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain juga. Maka Allah akan ngasih, wong dia untuk orang lain juga kok, nggak untuk dirinya. Lah dikasih. Akhirnya anak pun ikut tumbuh gitu ya, tumbuh suka, tumbuh cinta sedekah. Kisah-kisah seperti ini bisa, orang tuanya sedekah, anaknya dilibatkan, bisa ya. Jadi anak itu anak cinta Islam, tapi dan juga cinta ajaran Islam, dan juga cinta untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam itu dengan cara seperti ini salah satunya. Kisah yang lain, ada seorang laki-laki yang membeli sepotong pakaian, lalu pakaiannya yang lama ia sedekahkan. Beli baju baru, maka baju yang lama, baju bekas berarti dia sedekahkan. Kadang-kadang kan pantas pakai ya, ini pakaian pantas pakai yang sudah masih bagus, mungkin baru 1 kali 2 kali dipakai tapi sudah bosan atau bagaimana atau kekecilan gitu ya, kemudian disedekah. Setelah itu datanglah kepadanya seorang miskin, sementara di tangannya ada sepotong roti, maka diberikannya secuil dari roti itu. Kemudian dia melihat lagi seorang buta yang sedang tersesat jalan, maka dia berjalan dengannya sampai pada tempat yang ingin dituju. Orang buta tersebut nuntun. Ketika meninggal, dia bertemu dengan Rabb-nya dan melihat pahala amal-amal itu, dan dia berkata seraya menyesal, duhai seandainya aku juga mensedekahkan pakaianku yang baru, justru yang tak sedekahkan yang baru saja. Karena ternyata ketika amal-amal dibalas oleh Allah SWT itu, ternyata balasannya tidak sebanding dengan amalnya kecil, tapi balasannya gede banget, sehingga menyesal, andai dulu yang saya sedekahkan justru yang baru.
Seandainya aku sedekahkan seluruh roti bukan secuilnya, seandainya perjalanan mengantar orang buta itu malah jauh sekali. Bahkan ketika Aisyah radhiyallahu anha masak kambing atau masak onta itu masak gitu ya, artinya ada fakir miskin kemudian disedekahkan, disisakan paha kalau nggak salah, karena Rasul itu suka paha gitu. Terus ada sisa paha saja, kemudian apa yang ada ya Aisyah, yang ada tinggal pahanya gitu, karena Rasul suka paha. Maka Rasul menyampaikan justru yang sisa adalah pahanya, yang sisa, yang tersisa itu pahanya itu berarti dia yang tidak sampai disedekahkan, artinya yang sudah diterima oleh Allah justru yang banyak tadi gitu. Kalau disedekahkan semua maka pahalanya semuanya, artinya begitu gitu ya. Artinya begitu. Kemarin ini untuk sedikit baca Al-Quran misalnya gitu, Syekh Al-Khumais gitu ya. Jadi kita itu butuh membaca Al-Quran bukan karena Allah butuh, kita nggak baca Quran juga Allah nggak ngapa-ngapa ya, kitanya yang butuh nih, kitanya yang butuh gitu. Ketika kita baca satu lembar ya kita cuma dapat satu lembar. Kalau kita baca 2 lembar ya itu untuk kita lagi 2 lembar. Kalau kita baca setengah juz ya itu untuk kita lagi setengah juznya, ya itu untuk kita lagi 1 juznya, itu kembalinya untuk kita kok gitu. Jadi semangat ini adalah semangat untuk nabung amal soleh gitu. Semangat untuk nabung amal soleh. Nah, sekali lagi kalau orang tua baca Quran, mau tidak mau itu kami itu hampir tidak baca Quran gitu ya, istilah gitu ya. Tapi karena kita itu memang ada jadwal baca Quran ya, baca subuh, baca maghrib itu. Jadi akhirnya kan istri saya juga akhirnya aku ikut jadwalnya dengan selama sih gitu. Jadi kita sama-sama baca Quran, akhirnya kan anak terpengaruh gitu. Karena suasana itu memang diteladankan ya, diteladankan. Sambil memang tetap diilmui ya, kenapa? Karena 1 huruf itu 1 kebaikan sampai 10 kebaikan misalnya. Alif lam mim itu bukan 1 huruf tapi 3 huruf, sehingga itu bisa jadi sampai 30 kebaikan gitu. Dan banyak ulama-ulama menyampaikan harimu dimulai dengan baca Quran, maka selanjutnya hari-hari itu penuh keberkahan. Diupayakan malam itu juga baca Quran ya. Jadi pagi itu saya memulai dengan baca Quran, malam kalau maghrib yang memungkinkan, baca isya kadang-kadang enggak. Jadi kalau misalnya sebelum tidur juga bisa baca Quran begitu tuh, minimal 10 ayat dan sebagainya itu. Artinya kita menutup hari itu dengan baca Quran misalnya itu. Ini karena Bunda ya, karena circle-nya itu teman-teman ngaji itu alhamdulillah Bunda. Beneran. Ini sebelum saya kesini. Ya. Jadi saya masih menjawabin konsultasinya orang gitu ya. Ketika anaknya nggak sekolah gitu kan awalnya gitu kan, mogok sekolah, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah Ustadz, anak saya sekarang sudah bisa mau sekolah, bolos cuma 1 kali tok dalam 2 pekan ini gitu ya. Tadi malam ngabarin, paginya saat hari ini anak saya nggak mogok sekolah lagi gitu. Hari saya tanya, jenengan bagaimana gitu, sudah menjalankan belum sholat malamnya gitu. Sholat malamnya masih belum bisa. Kalau saya sholat rawatib alhamdulillah gitu, tapi sholat malam nanti masih belum bisa. Kok bagaimana biar semangat ya? Karena kita punya tujuan. Karena kalau udah buntu nggak bisa menyelesaikan persoalan itu, mintanya sama Allah gitu. Kalau kita bisa menjalankan sholat malam misalnya gitu ya. Nah, kalau ngantuk Ustaz, kadang kecapean dan sebagainya, udah witir sebelum tidur gitu. Untuk membuat semangat itu karena kita punya tujuan. Saya ingin masuk surga, saya ingin dapat pertolongan sama Allah, anak saya begini. Terus saya tanya juga, anaknya udah sholat belum?
selesaikan, memperbaiki, fokusnya memperbaiki anak sholat. Yang sulit itu subuhnya Ustaz. Nah ini hari ini orang tua itu risau betul anaknya nggak sekolah, anaknya begini, tapi untuk anak nggak sholat itu kayak sedikit biasa gitu, harusnya takutnya luar biasa. Kemarin itu hari Ahad kemarin saya kedatangan tamu dari Jakarta, itu dulu murid saya gitu ya, itu dulu murid saya gitu, udah anaknya 3, bawa oleh-oleh, tapi nggak cerita dia baru haji apa baru umroh gitu ya. Dia bawa oleh-olehnya, oleh-oleh seperti oleh-oleh haji umroh itu gitu, tapi dia minta tolong dong anakku supaya mau sholat. Dan 3-tiganya bahkan bawa teman 4 dibilangin, saya tanyain kadang nggak sholat, kadang nggak sholat, kadang nggak sholat tuh gitu. Yang gede, yang paling gede sih ngakunya sholat gitu ya, ngakunya sholat yang mahasiswa unsut gitu ya. Sampai misalnya orang tuanya ya umroh, misalnya haji, tapi sampai punya anak nggak sholat itu sampai buntu gitu, tolong dong Ustaz itu. Karena ini hari-hari bagaimana orang tua nyetel gitu di rumah gitu, bagaimana agar anak-anak itu cinta sholat gitu. Nah saya sampaikan dua-duanya sibuk sih ya gitu ya, masih dinas semua ini ya, satu rumah sakit ya. Nah itu kadang-kadang nggak ada kesempatan untuk ngobrol sama anak, nyontoin anak sholat apa dan sebagainya. Kadang memang undang guru ngaji dan sebagainya ya, ikhtiarnya gitu ya, tapi sampai anaknya nggak sholat begitu. Hari ini luar biasa beneran Bunda. Mungkin kalau Bunda circle ini ketemu main ke tempat jamaah pengajian ini ya, Khairunisa ini ya, nanti main-main tuh alhamdulillah gitu. Coba keluar gitu ya, karena yang curhat-curhat ke tempat saya itu kan ya anaknya narkoba, ya anaknya nggak sholat, yang besok nggak tahu ini Ustaz saya mau ketemu Ustaz lagi gitu. Kaitannya apa, kadang nggak kasih mukodimah kan, karena kemarin itu katanya anaknya tawuran gitu ya, sampai geng motor, narkoba gitu. Hari ini sedemikian, di luaran sana demikian. Ini harus serius betul, ayah bunda ini harus serius betul menjaga ya. Qu anfusakum wa ahlikum nar itu dijagain betul, dikontrol betul, jangan sampai hedon, jangan sampai kapitalis, ujung-ujungnya duit itu ya, ujungnya ngejar sampai akhirnya anak-anak itu nggak apa-apa lah gitu, anak nggak apa-apa kayak gitu, nanti pinter sukses gitu ya, nanti anak orang tua akan ditinggalkan di masa tuanya. Nah usia ini pun anak orang tua puasa, anak mungkin dilatih ya, saya masih kecil ya dilatih oleh kakak saya gitu ya, puasa beduk, udah puasa beduk, udah buka, nanti puasa lagi tapi nanti makan lagi maghrib tetap, itu memang dilatih anak ketika sudah ya umur 7 tahun ke atas ya. Kalau sebelumnya mau ikutan ya apa-apa gitu ya, begitu lapar ya dikasih, kalau memang belum ya. Lalu 7 tahun ke atas memang sudah perintah untuk sholat ya, dekatnya perintah untuk puasa, sehingga kalau mau latihan situ, latihan ya tetap disampaikan, ibu nggak makan, bapak nggak makan, terus ada suasana makan sahur masak, mau buka masak, dilibatkan seneng begitu ya. Nah, coba hari-hari ini gitu ya, bahkan orang tua bahkan di bulan Ramadan nanti banyak korden tutup di rumah makan, itu udah biasa aja gitu, biasa aja di luaran sana gitu. Alhamdulillah kalau kita punya circle, punya teman-teman komunitas yang demikian, tapi kita juga harus memperjuangkan gitu ya. Mudah-mudahan anak-anak kita, keluarga kita nggak seperti itu loh ya. Nggak puasa kayak gitu, biasa aja gitu, nggak ada rasa khawatirnya, takutnya gitu. Nah ini dilatihkan ya. Ketika usia 10 tahun ke atas,
syahadatnya sudah mulai disampaikan lebih dalam ya. Tentang sudah ada rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat gitu ya. Sudah mulai memang pentingnya ayah. Jadi nggak harus belajar ilmu agama bukan karena mau jadi ustadz, tapi memang untuk diri sendiri, untuk didik anak-anak, istrinya dan sebagainya gitu kan. Ada yang malaikat mencatat gitu ya, ada nabi-nabi dan sebagainya. Di sisi keimanan ditambah gitu. Sholat kalau yang sudah begini ya rata-rata balik gitu, berarti sudah menekankan kalau tadi sholat ini sudah sholat di masjid untuk laki-laki terus berjamaah gitu. Dan penekanan ini di benar-benar ya, karena tambah keutamaan sholat berjamaahnya dan sebagainya gitu ya. Bahwa pernah juga mau membakar rumah yang orang-orang tidak mau sholat berjamaah gitu. Dan para ulama mengatakan ada sholat berjamaah itu hukumnya sampai perbedaan pendapat itu ada yang syarat sahnya sholat kalau nggak berjamaah berarti nggak sholat sah. Ada yang hukumnya fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah. Tapi wallahualam pendapat yang sahih, yang rajih adalah fardu ain itu. Maka untuk laki-laki hari ini coba bunda, ayah bunda gitu. Orang alhamdulillah kalau masih sholat, tapi meremehkan sholat berjamaah. Meremehkan sholat berjamaah untuk laki-laki. Dan ini tidak boleh gitu. Harus benar-benar bagaimana gitu ya, membuat suasana anak itu bahagia, senang ke masjid dan sebagainya. Fitrahnya, wah anak saya yang Kamila itu yang 4 tahun, abi ikut ya, abi ikut gitu, karena memang anak Fatih ikut. Alhamdulillah gitu ya, minta sama Allah ya, itu semua karena Allah SWT. Karena saya pun secara ngomongin Fatih gimana gitu kan ya, anak kami itu kan yang spesial ya, yang istimewa begitu ya. Tapi ketika dia sedang asik main gitu ya, main Lego, main apa gitu ya. Bahkan ketika mungkin di tempat budenya yang ada TV gitu misalnya, begitu minyak adzan itu abi gitu, itu berhenti nyusul gitu istilahnya, bisa mau sholat gitu, karena ditekankan ke masjid itu ya. Dan ini betul-betul minta ya sama Allah ya. Saya sendiri boleh dikatakan ngomongin Fatih ya nggak begitu kayak ngomongin anak-anak normal kan gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah ya, sholat gitu ya. Yang memang saya masih terlelir sekarang ini karena umur masih 7-8 itu saya belum menekankan untuk sholat subuh gitu. Kalau duhur, asar, maghrib, isya alhamdulillah gitu. Dan itu ke masjid. Kalau saya sedang di luar kota ya, ke Tegal dan sebagainya, itu nanti sama Pak di depan rumah itu nanti ke masjid, ke musola juga begitu. Ini dibiasakan gitu. Dibiasakan. Nah, para bunda di sini ya ngingetin sholat berjamaah atau suaminya. Karena pahalanya beda banget, jauh banget. Dan kemarin itu ada peneliti dari luar negeri kalau nggak salah. Jadi bedanya orang sholat berjamaah sama tidak berjamaah dari sisi kesehatan, dari sisi energi dan sebagainya itu berbeda. Karena sentuhan antara tumit kemudian ya sebelahan jajaran berjamaah itu membuat energinya berbeda. Kenapa untuk sholat subuh cuma 2 rakaat, ini 3 rakaat, nanti kan begini itu sampai masya Allah ya. Saya lihat videonya itu sampai itu di riset oleh orang-orang luar negeri itu. Ya kenapa ini 4 rakaat, kenapa ini 3 rakaat saja kalau malam, kalau ini subuh, subhanallah itu sampai diteliti begitu. Jadi orang-orang yang sholat berjamaah cenderung berbeda gitu, dari sisi kesehatan juga berbeda, dari sisi itu ternyata diriset seperti itu. Ya. Fase 15 sampai 18 sudah gede lah. Ini benar-benar nih para ayah bunda nih. Saya mau tanya coba, SD kita belajar syahadat
asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah artinya gitu. Seingat saya itu dulu segitu. SMP juga nggak jauh-jauh hari, nggak jauh-jauh dari itu. Syahadat ya itu. SMA ya itu. Saya mendapatkan ternyata belajar syahadat, kemudian ada syahadat tauhid ya. Syahadat itu belajar tauhid ya, tentang syahadat ini ya. La ilaha illallah, kemudian ada syaratnya, ada rukunnya misalnya gitu ya. Muhammad Rasulullah juga demikian, dirincikan tuh setelah saya gede mahasiswa gitu, kemudian saya pesantren. Nah ini harusnya juga didapatkan tuh. Ternyata orang yang baca kalimat la ilaha illallah itu ada dua rukun, yang satu sama lain tidak boleh saling, gak ada, sebagaimana dua sisi mata uang, tidak ada ilah kecuali Allah ya. Berarti harus benar-benar menafikan semua bentuk Tuhan, tidak ada Tuhan yang disembah apapun, maka satu-satunya hanya Allah SWT, diisbatkan tetapan itu. Tapi kalau la ilaha illallah, dia beribadah ya, dia sholat, dia puasa, tapi masih nyembah kuburan, dia belum paham kalimat la ilaha illallah ya. Dia belum paham. Harusnya dia membuang seluruh Tuhan baru menetapkan Allah satu-satunya Tuhan. Kalau dia masih beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah, artinya dia la ilaha illallah itu belum paham. Kalau nggak paham ini, dia bisa batal syahadatnya. Mungkin sejak SD kita akan belajar pembatal wudhu, pembatal sholat, biar nyaris kita nggak pernah diajarin pembatal syahadat. Bisa-bisa sih kita sudah tidak Islam. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaqulun a inna latariku alihatina li syairin majnun. Ketika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri, mereka menolak. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami karena seorang penyair gila? Orang jahiliyah itu paham dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, otomatis dia akan meninggalkan Lata, Manat, Hubban, Uzza, seluruh berhala-berhala. Karena kalimatnya apakah kami, ini surat Hud ya kalau nggak salah, apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami karena seorang penyair gila. Kalau aku baca la ilaha illallah, berarti Tuhanku hanya satu, Tuhannya Muhammad. Mereka meyakini Tuhannya banyak. Sementara sebagian orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah tidak memahami syahadat ini, maka dia masih bersolat, ya puasa, ya sedekah, tapi dia masih sedekah laut akhirnya. Dia ngelarung apa gitu ya. Bahkan yang harus dibenahin juga sebagian yang sudah ngaji pun, bahkan ustadz pun dan sebagainya, itu kadang-kadang apa namanya berat ini, syirik kecil, riya dan sebagainya itu. Ini kalau ditafsir, kalau dirincikan tentang la ilaha illallah ya itu sudah mulai di usia-usia ini sudah diilmui betul itu. Dan ranahnya memang mungkin sebagian di pesantren dan sebagainya. Tapi kalau orang tua sudah paham duluan, mulai disampaikan harus melakukan sesuatu karena Allah SWT, dorongannya karena Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ini juga la ilaha illallah ada syarat-syaratnya, ada 7. Bahasa guru-guru kami ya, miftahul jannah, itu kunci surga adalah la ilaha illallah. Kunci mana yang hampir tidak ada? Semua kunci nyaris semua ada gerigi-geriginya. Lah gerigi-gerigi itulah syarat la ilaha illallah itu. Kalau ini tidak ada geriginya, ya nggak bisa buka surga. Apa itu? Ya ada ilmu, ada sidik misalnya gitu ya, ada jujur, ya ada menerima misalnya, ada inqiyat, tunduk dan sebagainya gitu. Nah ini sudah harus dirincikan. Alhamdulillah kalau sini ada kajian tauhid ya, Ustaz Saifuddin Zuhri itu, insya Allah itu sudah entah kapan itu, apa dulu pas Ustadz Firdaus itu
itu sudah dimulai itu. Ini sudah apa itu ya, istilahnya itu sudah dilewati oleh majelis ini, karena ini majelis ini kan ada sebelum saya balik. Kayak saya kan pulang 2001 itu kan, ini sudah berjalan gitu ya, sudah berjalan gitu. Insya Allah ini harus dilewati, dan itu harus ditekankan, termasuk syahadat Muhammad abduhu wa rasuluh itu. Muhammad abduhu artinya dia hamba yang makan, yang minum, yang ke pasar, yang punya istri dan sebagainya, tapi dibedakan dari manusia yang lain. Bagaimana? Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan tidaklah yang diucapkan itu adalah dari hawa nafsunya, kecuali melainkan apa yang diucapkan itu adalah wahyu. Jadi dibedakan dengan ya, innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya saya itu manusia biasa seperti kalian ya. Tapi dibedakan karena Rasulullah mendapatkan wahyu, sehingga dari ini umat Islam tidak boleh berlebih-lebihan. Nabi Muhammad adalah manusia biasa yang tidak punya kedudukan Tuhan, maka tidak boleh ya Rasul aku mintain, nggak boleh. Bersolawat, menyampaikan salam assalamualaikum ya Rasulullah ketika ziarah kubur ya, tapi tidak boleh mohon berdoa kepada Nabi saja nggak boleh. Nah yang terjadi hari ini, mungkin ziarah ke makam wali-wali, ziarah ke makam itu artinya oh ya aku juga nanti mau mati. Orang yang mati itu menghendaki mendapatkan doa-doa dari keluarga-keluarganya, bukan malah kita minta sama orang-orang yang sedang dikubur. Nah, hari ini karena tidak memahami syahadat, ya, tidak boleh meremehkan, karena Rasulullah itu karena tadi tidak boleh berlebihan, juga tidak boleh meremehkan. Lah berarti manusia biasa ya bukan, karena dibedakan dengan wahyu, maka tidak boleh diremehkan. Setiap perkataan Nabi, suka atau tidak suka, kalau itu sahih diterima. Dan yang sebagian berat bagi umahat apa itu kan, ada syariat yang berat, barangkali poligami misalnya gitu ya, apalagi itu waris gitu ya, mungkin seakan-akan nggak adil gitu, seakan-akan ya. Sehingga ketika belum bisa mengamalkan itu, saya tahu ini syariat mas tapi saya belum siap, ya sampaikan. Tapi ini saya tidak akan menentang syariat Allah, saya tidak akan membenci syariat Allah gitu ya, karena termasuk membenci, mengolok-olok kayak gitu kan, ini tidak dibenarkan. Karena ada sebagian ya, saya dengar isu ya, nggak apa, daripada suami saya poligami nggak apa-apa kalau selingkuh, naudzubillah gitu. Malah maksiat nggak apa-apa gitu misalnya gitu. Mungkin ini berat gitu ya, mungkin ini berat. Sebenarnya surah An-Nisa itu ya, masna wa sulasa wa ruba, itu ayat yang saya pahami itu ayat membatasi jumlah menikah 4. Karena sebelum ayat ini, begitu turun ayat ini, yang istrinya 10 ya diceraikan 6 gitu, yang istrinya 6 diceraikan 2, maksimal 4 gitu. Yang dulu poligami hal biasa, kecuali Nabi memang nyaris nggak poligami ya, kecuali setelah Khadijah meninggal. Nah, artinya ini ada mungkin laki-laki ada syariat apa gitu ya, syariat apa yang berat dan sebagainya, atau ada hadis-hadis tentang apa, oh ini nggak boleh, yang ini seperti ini. Kalau sudah membaca wa asyhadu anna Muhammad dan abdu rasuluh, nah gitu, maka kamu sudah harus sholat kalau sudah balik, kamu harus sudah menutup aurat kalau sudah balik gitu ya. Kamu tidak boleh bersentuhan antara laki-laki dan perempuan karena sudah balik. Terus semuanya itu terus di situ sampaikan terus itu. Karena ini Rasulullah yang sudah menyampaikan, lebih baik tangan ditusuk dengan besi ya, daripada harus bersentuhan antara laki-laki dan perempuan. Itu kan ditekankan. Nah, ini dari mana ini? Setiap kali ada hadis sahih diterima, walaupun sepertinya tidak masuk akal. Konsekuensinya demikian. Beberapa kisah-kisah yang tidak masuk akal itu dan menjadi sebuah hal yang akhirnya diterima oleh masyarakat Indonesia, masyarakat Muslim apa saja. Isra Mi'raj itu diterima saja kan kita, kan nggak masuk akal.
coba langsung dari sini ke sini, sini ke langit gitu ya, semalam gitu kan. Saat itu juga ditertawakan semua, tapi itu sekarang sudah bisa juga kok diterima gitu. Memang itu ada riwayatnya dan sebagainya gitu. Apalagi nanti kelak, ini udah kejadian, yang belum kejadian, matahari terbit dari sebelah barat, masa sih? Nah, kayak dongeng ya, tapi itu akan terjadi, dan itu kita wajib mengimani, meyakini hadis itu. Nanti Nabi Isa turun, jenggotnya seberapa ya, putihnya kayak apa, kok turun gitu, turun gitu ya, yakini saja nanti akan bunuh Dajjal, yakini itu walaupun sebenarnya nggak masuk akal. Bukti konsekuensi syahadat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul. Memang ini saya sampaikan juga pada saat saya ngajar mahasiswa sudah tak sampaikan ini. Dulu saya ngasih itu 6 bulan ya, kalau pertemuan sepekan sekali kayak gini 2 jam sih, itu 6 bulan tuh saya bahas tentang syahadat, dari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pembatal-pembatal Islam, itu kurang lebih 1 semester ya. Itu saya bikin ringkasannya seperti itu. Nah, itu bahas syahadat tok kan. Ini menjadi pilar betul. Ini ilmu ini dibenahin benar-benar dibenahin. Kalau ini enggak, mungkin sebagian lembaga pendidikan, sebagian pesantren juga enggak, pondasi ini enggak punya, maka nanti keluar dari pesantren juga biasa lagi, enggak ada bekasnya. Masih di sekolah-sekolah Islam juga biasa lagi. Orang ngaji tapi kayaknya nggak berubah-berubah karena pondasinya yang nggak dibenahin. Nah ini saya menekankan ini. Setelah 15 ya balik misalnya gitu, terus ini sudah harus belajar ilmu-ilmu begini. Harusnya ya awal-awal sudah tentang syahadat-syahadat ya, tapi perincian-perinciannya sudah harus ditekankan seperti itu. Yang mau saya tekankan lagi di sisi syahadat ya, ketika wa qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ini adalah la ilaha illallah ya. Wahai anakku, wahai buah hatiku, janganlah engkau menyekutukan Allah, karena syirik itu, menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang sangat besar. Terus selanjutnya wa wasainal insana biwalidayhi. Kemudian Luqman menasihati anaknya untuk berbakti kepada orang tua, yang hari ini orang tua kadang malah kalah sama anaknya. Ini ada yang terlewat ini. Hari ini anak hari ini anak main HP nggak bisa dikendalikan ya. Menekankan tuh berbakti, menekankan tuh supaya tidak cemberut pada orang tuanya, menekankan supaya tidak kasar sama orang tuanya terus gitu. Ketika suami istri tadi sama-sama paham agama, ketika mendapati anaknya kelewat mengatakan sesuatu yang kurang baik sama uminya, kah umuka summa abuka misalnya gitu. Ibumu, bapak. Jangan begitu sama umi, minta maaf sama umi, sekarang istighfar. Demikian juga ketika anak nggak bagus, nggak menghormati bapaknya, kak, kenapa sama abi begitu? Terus menekankan ini. Ya, ketika mungkin abinya buat keputusan yang tidak menyenangkan, abi itu sayang. Kalau kamu dituruti seperti ini nanti dampaknya nggak bagus. Itu sungguh abi itu sayang, bukan tidak sayang ketika tidak menurutin semuanya. Uminya begitu terus, jadi segala sesuatu hal positif itu didapatkan. Uminya menyampaikan tentang kebaikan abinya menyampaikan tentang kebaikan uminya, sehingga anak akan menghormati dua-duanya. Kalau misalnya memang abimu begitu, akhirnya anak tidak menghormati ayahnya. Memang tuh umi begitu, nggak ada gitu ya, itu sudah berkorban begini. Penekanan berbakti pada orang tua ya hari ini luar biasa. Pada ini adalah juga merupakan awal-awal kebaikan, sehingga anak itu mau mendengarkan nasihat ayah ibunya. Hari ini kan hampir nggak sakti, nanti tak bilangin ustadzah lu, tak bilangin ustadz lu. Loh, kitanya sebagai orang tua yang dari sisi memberikan nafkah, biaya-biaya sekolah, apa semuanya, kok kayak nggak didengerin.
Karena kitanya itu mungkin belum jadi teladan, ya. Mungkin akhirnya kita nggak menekankan untuk bagaimana konsentrasi anak itu berbakti pada orang tua. Kemarin kami dapat curhatan ya dari Tegal kemarin tuh. Dari Tegal. Jadi istrinya mengingat cerai gitu, tapi nggak dibawa sih istrinya. Yang konsultasi ibunya sama anaknya, sama iparnya, sama budenya gitu. Nah, ternyata adik iparnya laporan. Saya menambah sedikit ya, apa? Mbok Mas itu mau ini ada Ustadz nih. Kalau apa-apa itu mbok sama ibu itu jangan sampai kasar banget itu. Loh, gitu ya kamu sama ibu ya. Padahal kamu apa-apa kalau kurang-kurang bilang, "Bu, ini kurang istri saya minta ini." Mintanya sama ibu karena penghasilan kurang. Nah, ibunya nggak cerita itu. Berarti mungkin tetap namanya sama anak memaafkan gitu ya. Tapi azab yang disegerakan tuh ketika durhaka sama orang tua. Azab yang disegerakan di dunia itu ketika durhaka sama orang tua. Nah, ini harus ditekankan betul sama anak-anak kita. Saja nggak boleh, apalagi muka masam apa dan sebagainya. Terus itu. Ya, pernah ada kejadian, memang anak saya juga pas keliru saat itu juga ya. Keliru, istri saya kayak dibentak gitu kan. Setelah itu kejadian, dia diperlakukan yang kurang bagus di pondok itu. Saya sampaikan, kamu coba introspeksi, ada salah apa? Umi sih memaafkan Kak. Namanya Umi itu memaafkan dan meridhoi daripada kamu nanti tidak dapat ridho dari Allah SWT. Tapi kamu ada yang sadar nggak salah apa? Ya. Kalau salah seperti itu bagaimana? Ya minta maaf sama Umi. Inilah akibat kamu seperti itu. Akhirnya kamu mendapatkan bagaimana sama teman-temanmu itu, dan itu saya masukkan gitu untuk membuat kesadaran. Terus ya, ada momen-momen yang dimana kadang terlewat begitu, kemudian sebagai orang tua ya terus harus ngingetin, harus minta maaf sama Umi. Lama terus itu ya kayak Luqman Al-Hakim itu kan menyampaikan terus tuh, dulu anaknya masih kayak syirik terus tuh disampaikan sampai dari sisi itu Unaisa itu kemarin sampai ibaratnya dia sudah paham bahwa tempat nyaman untuk pulang itu tempat orang tua gitu. Dulu itu ini kok disambut pulang liburan, adiknya nyiapkan kamar apa seperti kayaknya biasa saja, dia seperti suka sama temen-temennya gitu ya, dideketin Fatih kayak biasa gitu. Terus kesini terus lagi ya, diingetin terus sampai akhirnya sekarang nanti saya kuliahnya online aja lah, saya mau pulang aja lah sama Abi sama Umi ngurus adik-adik. Ya kita jadi ya, tapi terus itu ya, jadi perjuangan untuk menekankan berbakti kepada orang tua itu ngobrol terus, dan memang biar tidak saling nuntut, kamu harus berbakti sama Umi. Kalau Umi bicara begitu ya nggak bagus. Tapi memang lebih baiknya ya kalau kami itu saya menasihatin supaya dia menghormati Uminya dan Uminya mesti supaya menghormati ayahnya gitu. Jadi bukan nuntut ya, kalau kamu begitu sama Umi sih, bilangnya yang bilang seperti Uminya gitu kan, kayaknya kok gimana, walaupun nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Nah inilah pentingnya suami istri yang kompak, menekankan ya, tidak berbuat syirik tadi itu, betul-betul itu syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, penekanan, kemudian menekankan supaya berbakti pada orang tua itu luar biasa. Dan ini hari ini terlewat sehingga anak-anak itu wah bikin sedih, bikin ulah, ngamuk. Itu hal yang kan itu dosa besar gitu kan, ngamuk itu apa orang tua sampai sakit lah dan sebagainya, hanya biasa saja hari ini. Ya kalau teman-teman alhamdulillah ya, kalau dikaruniai keluarga yang masya Allah alhamdulillah, kemudian circle-nya begitu di luar sana ya Allah ya Bunda luar biasa gitu. Saya menekankan ini ya, kemudian nanti tapi ini sudah jam 11 ya, saya masih sedikit beberapa ya. Saya ingin menyampaikan lagi tentang merasakan pengawasan Allah baik dalam keadaan sepi maupun ramai. Ini sudah ditekankan betul ya. Ini merupakan adab yang mesti disampaikan, dipelajari oleh anak ya. Ya tadi latihannya sebenarnya latihan puasa itu walaupun nggak ada orang kan kita nggak diem minum kan, karena merasa diawasi oleh Allah SWT.
Kemudian dikuatkan dengan cerita, kisah nyata di tengah-tengah kita, ya. Kisah yang masyhur itu, masya Allah ya, kisah masyhur tentang pengawasan dari Allah SWT itu kisah seorang gadis penjual susu yang ibunya memerintahkan, menyuruh dicampurkan air saja. Kan susu dicampur air atau campur santan itu kan kayaknya nggak kelihatan kan. Namun si anak menolaknya Umar nggak boleh gitu. Amirul Mukminin Umar tidak boleh gitu. Ibunya menjawab, toh Umar tidak melihat, ya. Toh Umar tidak melihat. Maka sang anak menjawab, sekiranya Umar tidak melihat, tetapi sesungguhnya Allah melihat kita. Nah, ketika itu Umar qadarullah mendengar percakapan itu karena sedang belusukan. Takjub betul dengan keimanan gadis penjual susu. Ini dari kalangan biasa, sementara Umar dari kalangan pejabat. Kemudian Umar pun berniat melamarkan untuk putranya. Seingat saya akhirnya dinikahi sama Asim, kemudian punya anak dari ini luar biasa karena keimanan seorang ibu yang demikian. Kemudian dari anaknya lagi sampai keturunan itu keberapa muncullah Umar bin Abdul Aziz, ya, merupakan khalifah, termasuk khalifah Ar-Rasyidah, ya, sebagai ulama ya disebut khalifah kelima. Akhirnya disebut khalifah kelima itu jadinya Umar bin Abdul Aziz. Ini buah dari mana? Buah dari keimanan ayah ibu. Dan ini merasa diawasi oleh Allah SWT. Hari ini ya Allah, Masya Allah, hari ini tuh anak-anak itu, kemarin itu anak saya tadinya begini Ustaz, yang kemarin itu ada ibu-ibu lagi, oh ternyata chattingan sama temennya yang begini-begini. Wah, yang sekarang itu mungkin ketika sendiri itu berselancar di dunia maya dan sebagainya, merasa tidak diawasi oleh Allah SWT, ya bohong, ya nggak takut mencuri, ya nggak takut, merasa tidak ada pengawasan. Kalau menekankan bahwa Allah melihat, Allah Maha mengetahui, terus semua dicatat detail dan sebagainya, nah, menekankan inilah yang sangat penting gitu ya. Kalau ini tidak dimulai langsung dengan cara-cara gimana ya, kadang-kadang berat betul ngurusi anak-anak hari ini gitu. Ketika memang tahap-tahap seperti ini juga tidak dilakukan. Ini sudah jam 11, mohon maaf ya, saya jawabin pertanyaannya. Satu, dua, tiga, empat. Bagaimana menyikapi anak yang sering membantah jika kita arahkan untuk mengikuti sunnah sementara di lingkungan masih sangat lekat dengan kebiasaan nenek moyang dan anak cenderung ikut kebiasaan di lingkungan? Seingat saya beberapa pekan yang lalu sebelum saya bahas tentang tema mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai Islam, itu ada, kalau tidak salah, belajar dari keluarga Nabi Muhammad dan belajar dari keluarga Nabi Ibrahim. Salah satu bentuk parenting adalah kita memilihkan lingkungan yang tepat untuk anak, lingkungan rumah ataupun lingkungan sekolah, sehingga memang ini barangkali perlu hijrah, misalnya begitu. Berikutnya itu ya, kalau memang belum ada kesempatan, kesulitan, memang kita kuatkan anak kita untuk bisa tampil asing, misalnya gitu ya. Saya ini mulai kenal sama anak pesantren itu ketika SMP. Ya, jadi ketika SMP saya didekatin sama anak pesantren, ketika liburan datangin saya, lutisan apa dan sebagainya, sampai akhirnya ketika ujian praktek di SMP negeri itu ya ada usolnya, ada kunutnya gitu. Nah, saya berani mengajukan, Pak, saya nggak seperti itu ya gitu. Seperti itu. Kemudian ketika anak saya ketika kelas 1-2 di sekolah alam, kemudian ketika saya di Selawi, saya nyarikan di tempat saya itu yayasannya yayasan
umum gitu ya istilahnya gitu ya, sehingga pada saat praktek itu ya anak saya berani berbeda gitu. Karena kita hal-hal yang memang kita di rumah itu membuat begitu ya, membuat kuat istilahnya gitu. Nah memang ini memang terus terang agak sedikit peran ayah, karena ayah itu dia bisa mengatakan tidak, sehingga dia akan mengatakan aku berteman sama kamu tapi aku tidak seperti ini gitu. Ya, jadi misalnya saya sholat Jumat ya di masjid tempat saya, itu kan rata-rata ada kayak qobliyah duhur, qobliyah Jumat. Nah saya mungkin satu-satunya satu masjid itu yang duduk. Artinya berani tampil beda kayak gitu tuh pede aja, karena kita punya dasar. Sehingga ketika tadi itu dua. Ketiga, kalau paham tentang konsekuensi syahadat Muhammad Abdul Rasulullah, maka salah satu konsekuensi adalah mencukupkan sunnah dan menjadi perkara-perkara yang baru. Oh ini perkara-perkara yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, maka anak itu akan saya nggak akan ngikutin, tapi tetap mungkin bermuamalah dengan masyarakatnya baik. Ya. Nah kalau bantah berbeda pendapat dan sebagainya, anak-anak usia balik ke atas itu memang kadang-kadang sudah punya keberanian argumen. Nggak apa-apa kalau argumen, ya nggak apa-apa argumen. Tapi dari sisi ini kalau memang argumen kita balas ilmiah dengan cara argumen, tidak emosional. Ini luar di dasar hukumnya dan sebagainya. Memang ini ya cukup ya energi yang berat gitu ya, berat betul gitu ya. Kemarin kakak ipar meninggal pekan yang lalu, kakak saya satu malam itu undang tahlilan, itu istilahnya gitu ya, untuk mengantisipasi tahlilan, tapi itu bentuknya sedekah gitu istilahnya, ditambah dengan tambahan untuk fakir miskin dan sebagainya. Satu malam itu sudah mungkin mencari titik tengah gitu ya. Itu begitu. Memang agak berat juga memang tinggal di lingkungan yang begitu gitu ya. Dulu ketika anak saya meninggal, saya tidak menyelenggarakan tahlilan, tapi menyelenggarakan tahlilan anak kakak ipar saya gitu. Undang walaupun satu hari juga. Saya tidak menyelenggarakan sebagai orang tua gitu kan. Tapi kakak ipar kami malah menyelenggarakan misalnya gitu. Nah seperti itu. Hal-hal seperti itu memang ini saya kecil dikuatkan karena hari ini tambah di luar sana tidak hanya perilaku agama yang dibuat-buat, tapi ya pergaulan yang kesana itu. Kalau anak itu punya kuat, ayah itu punya waktu, punya kesempatan untuk ngobrol sama anak, sehingga kadang mengatakan tidak dan sebagainya, sehingga anak pun berani berbeda. Wallahu. Bagaimana jika istri terlanjur salah dan suami berbuat semaunya dengan dalih ingin balas dendam karena kesalahan yang telah dilakukan istri? Mana ada sih manusia nggak salah? Suami juga salah, istri juga salah. Itu di mana-mana. Ini harus dipahamkan semua para ayah, para bunda, para suami, para istri. Ya. Nah, rumah tangga itu bukan transaksional. Ketika istri saya baik, saya akan baik. Ketika istri saya salah, saya mau dendam. Ketika suami saya selingkuh, bukan begitu. Masing-masing itu nabung untuk amal soleh. Kalau memungkinkan, balaslah keburukannya dengan balasan kebaikan. Justru ketika salah, ya kita perbaiki, dinasihatin, bukan malah dendam. Itu namanya malah dosa. Gitu. Namanya rumah tangga itu biar sama-sama masuk surga. Ketika suami keliru, alhamdulillah. Kalau diingatkan sama istri, terima kasih. Kalau istri keliru, ya diingatkan, bukan malah dendam. Ya ini bukan transaksional ya. Nikah itu bukan transaksional seperti itu. Tapi bagaimana sama-sama mengumpulkan pahala, beramal soleh, sama-sama menuju surga Allah SWT. Ya, suami kalau berbuat semaunya, ternyata istri salah sekali, suaminya semaunya berkali-kali, ya dosa, tambah dosanya banyak. Dalilnya dendam, ya itu keliru, cara pemahaman yang keliru. Gitu ya. Di mana-mana kalau keliru itu dinasihatin, bukan malah kita yang malah jadi berbuat keliru juga. Gitu. Wallah. Bagaimana kalau sudah terlanjur salah dan orang tua justru takut menegur anaknya? Ini tadi ya. Anak-anak orang tua sekarang malah takut gitu kan, akhirnya menekankan berbakti pada orang tua, malah anaknya takut
karena takut marah, dan orang tua tidak biasa menasihati anaknya. Ini memang di sisi ini sudah dimulai dari awal-awal tadi ya, saya menekankan awal dari sisi teorinya punya pasangan yang baik terus ya. Udah kamu gede begini ya harus ada keberanian untuk menyampaikan, karena nanti akan diminta pertanggungjawaban dari para SWT. Dan sekiranya buntu tuh bingung, nanti malah jadi marah dan sebagainya, ketakutan sebagainya, yang saya coba, tapi istiqomah lah ya. Dua hal nih, wasta'inu bis sabri wassalah, mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat, sabari. Yang kedua, perbanyak sholat, bertobat kepada Allah SWT gitu ya. Itu nanti Allah yang akan merubah hatinya anak itu. Sampai kita mendoakan, ya, kita berbuat baik, sampai kita memperbaiki diri, kita mengakui kelalaian dulu, sehingga anak kita nggak dapat pendidikan yang terbaik, ya, sehingga akhirnya malah agak sedikit keliru, dan kita menegur juga sudah gaduh gede dan sebagainya. Minta sama Allah SWT untuk yang membalikkan hatinya adalah Allah SWT dengan cara kita kenceng. Tapi nah kadang-kadang anaknya begini, kitanya nggak kenceng. Nah tadi itu yang ibu-ibu tadi WA sebelum saya kesini itu, saya masih belum sholat tahajud karena saya capek. Gimana ya? Ya punya tujuan. Kalau anaknya begini, sudah dipanggil BP nggak mempan, konsultasi ke saya masih begitu, ya memang ini ada usaha siapa? Usaha orang tua, bukan diserahkan ke ustadz atau terapis instan disembur mari. Memang ini ada kesalahan dulu yang harus diperjuangkan lagi sampai titik darah penghabisan. Artinya sebagaimana Nabi Nuh, nak ikut bapak. Begitu sudah enggak, ya sudah. Ibaratnya kan itu enggak ikut Nabi Nuh, berarti kan enggak langsung serta-merta saat mau banjir. Sebelumnya sudah enggak mau ikut, istrinya sudah enggak ikut, itu sudah ada pembangkangan barangkali ya. Nah, ketika pokoknya sampai kita nanti menghadap Allah itu, saya udah berusaha ya Allah, tapi ini ampuni aku yang lalai dulu, ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah yang lalai dulu, ampuni aku ya Allah. Terus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, minta ampun kepada Allah SWT ya. Semoga Allah mengampuni. Sebagaimana kemarin sudah sering tak sampaikan, Nabi Yunus ketika mengakui kesalahan kemudian baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, benar Allah selamatkan dari kegelapan malam, dari kegelapan dasar lautan, dari kegelapan perut ikan. Akhirnya selesai itu masalah dengan menyadari kesalahan. Kalau butuh masih ada senjata yang luar biasa, yaitu memperbanyak sholat, berdoa. Wallahu a'lam. Terakhir ini, karena ini duhurnya 11:30 ya. Mohon arahannya Ustaz agar kami wanita bisa bersabar yang tetap indah dan solihah dengan keluhan suami dan anak yang selalu tidak sesuai harapan. Sebenarnya Bunda, wallahu alam ya, saya melihat para istri itu kuat sekali bisa sabar, beneran. Saya melihat istri saya banyak yang curhat ke saya itu untuk sabar. Mungkin ya, saya juga dulu ada yang kurang pas mungkin kata-kata sama istri saya sabar sama saya. Atau mungkin ada di sini bunda-bunda yang suaminya nggak baik-baik saja, tapi luar biasa masih bisa bertahan. Ada suaminya yang sikapnya mungkin menyakiti, tapi bunda sabar tetap bisa bertahan sama suami. Alhamdulillah. Ya. Tapi yang justru ujian beratnya bunda itu menurut saya syukur. Kadang-kadang kalau suaminya udah baik, itu kelupa bahwa itu juga ujian, sehingga sampai akhirnya mungkin jadinya menyepelekan suami. Nah dari sisi awalnya tidak mensyukuri suami yang baik-baik saja, akhirnya menyepelekan atau dan sebagainya, akhirnya suami berulah nih ya, jadi begitu gitu. Wallahu alam ya, karena ujian syukur itu ditekankan oleh Rasulullah SAW lebih daripada ujian sabar menurut saya. Karena saya melihat wanita itu masuk neraka, kebanyakan wanita masuk neraka karena tidak bersyukur sama suami, bukan karena tidak sabar sama suami. Nah, jadi ini bunda sebenarnya punya potensi untuk sabarnya luar biasa. Satu, ujian melahirkan, ujian hamil itu luar biasa, banyak sekali. Ujian ngurus anak, ngurus rumah itu luar biasa, sabarnya luar biasa. Beneran itu. Nah, agar tetap kuat bagaimana? Ingat bunda, bahwa
Satu-satunya pahala yang disampaikan oleh Al-Quran, oleh Allah SWT dalam Al-Quran itu adalah yang tidak ada batasnya, balasannya adalah sabar. Bi ghairi hisab, di luar batas, itu sampai tak terhingga bahasa. Itu satu yang menjadikan. Yang kedua, ada ulama-ulama yang saya ikuti kajian-kajiannya itu ada kalau kita tidak ada pahala sabar, nanti kita menghadap Allah dengan pahala apa? Kadang syukur kita kurang. Dan syukur secara umum untuk manusia laki-laki termasuknya adalah wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Sehingga kita karena diberi ujian-ujian yang memang kita mampu untuk melakukan itu, ya mampu bersabar. Yang kemarin, pertemuan kemarin itu yang saya lihat pertanyaannya lewat kertas itu, saya lihat bahwa walana balwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim rahmah wa ulaika humul muhtadun. Saya ingatkan lagi ini surah Al-Baqarah. Memang kita akan diuji dengan yang enggak enak-enak, dengan ketakutan, kekhawatiran, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan buah, kekurangan jiwa dan sebagainya. Sesuatu yang enggak indah tadi disebutkan di awal, kemudian Allah meneruskan wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Kabar gembira, Bunda. Apa itu? Allah langsung turun tangan. Ya. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim rahmah, yang mereka itu yang bisa sabar seperti itu, yang bisa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ketika dapat ujian. Apa itu kabarnya? Allah memberikan sholawatnya. Sholawat itu apa? Kemuliaan, ampunan, keberkahan, kasih sayang, dan diulang lagi warahmah, kasih sayang, sebagai penekanan. Di situ buahnya sekali. Oh, Allah menghendaki itu pada Bunda. Berikutnya, yang terakhir, fa inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan, bersama satu kesulitan banyak kemudahan. Diulang lagi oleh Allah SWT, bersama satu kesulitan, satu yang pertama di ayat sebelumnya sama satu ini di ayat sekarang ini adalah sama, yaitu itu. Yusronnya banyak. Yang kemarin saya tekankan ada namanya bungkus permen. Bunda ketika dapat permen ya nggak ada bungkusnya nggak mau, tapi kalau ada bungkusnya mau. Artinya ketika kita itu mau dikasih sesuatu yang indah, yang enak berupa permen, mesti dipaketkan dengan bungkus yang nggak enak, yang nggak yang dibuang akhirnya. Bunda harus gitu dulu, nerima, ya Allah saya terima takdir ini. Saya terima takdir ini ya Allah, saya ridho ya Allah, saya terima, saya mendapatkan suami perlakuannya begini, saya tak terima. Kesabaran. Aisyah istrinya Fir'aun itulah yang memasukkan dia ke dalam surga. Insya Allah suami Bunda tidak seperti Fir'aun. Insya Allah mudah-mudahan Allah akan menguatkan Bunda sambil berdoa senantiasa supaya bisa kuat ya untuk bisa menjalani ujian ini. Ya, masing-masing rumah tangga ada ujiannya, okay? Ada yang dengan suami, ada yang dengan mertua, dan dengan anak, ada dengan harta, dan dengan kesehatan dan sebagainya. Mungkin ada yang diuji dengan suami, itu Allah milih Bunda itu dan bisa melewati insya Allah ya. Allah sudah menjelang zuhur. Sebentar lagi kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.